Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dalam pembelajaran kita, yakni mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang tasamuh, ya. Kita akan membahas tentang tasamuh, ya. Apa sih tasamuh itu? Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya atas perhatiannya untuk semuanya dan yang telah mengirimkan tugas ya, yang telah komplit, masya Allah mengikuti perkuliahan ya. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk menambah keilmuan kita. Pengertian tasamuh dan macam-macamnya ya. Pengertian tasamuh secara bahasa, tasamuh artinya toleransi, tenggang rasa atau saling menghargai. Sedangkan menurut istilah tasamuh artinya satu sikap yang senantiasa saling menghargai antara sesama manusia. Ya, tentunya sebagai makhluk sosial, ya, semua saling membutuhkan satu sama lain, ya, karena masing-masing memiliki kelemahan, ya, dan kelebihan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian perlu ditumbuhkan sikap toleran dan tenggang rasa agar senantiasa bergerak untuk saling menutupi kekurangan masing-masing. Di dalam perkumpulan kita, di dalam pertemanan kita, tentu akan kita temui ya kekurangan-kekurangan ya, dalam proses persahabatan itu, dalam proses perkumpulan itu. Namun yang perlu kita ketahui bukan untuk mencari kekurangan masing-masing, namun adalah untuk saling memakluminya dan saling mensupport, saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya dan tidak mengedepankan egoisme ya. Dan dari sikap ini akan terpancar rasa saling menghargai, berbaik sangka, dan terhindar dari sikap saling menuduh antar sesama kita. Kemudian di dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Ya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka ya, kecurigaan, karena sebagian dari berprasangka itu dosa. Ya, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, ya. Menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim ya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ayat di atas jelas ya juga menjelaskan bahwa sikap toleransi ini tidak memandang suku, bangsa, warna kulit dan ras, karena mereka terpaut dalam satu keyakinan yang sama. Ya, terpaut satu keyakinan sebagai makhluk Allah di muka bumi ini. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Adapun yang membedakan mereka di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Seberapa tinggi ketakwaan kita, ya. Dan perlu kita ketahui ya tentang macam-macam tasamuh atau toleran ya, atau toleransi. Ada dua yang kami sebutkan di sini, ada dua ya. Toleransi terhadap sesama muslim dan toleransi terhadap selain muslim ya. Yang pertama ya, toleransi terhadap sesama muslim merupakan satu kewajiban. Karena di samping sebagai tuntutan sosial juga merupakan wujud persaudaraan yang terikat oleh tali akidah yang sama. Bahkan dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa seseorang tidak sempurna imannya jika tidak memiliki rasa kasih sayang dan tenggang rasa terhadap saudaranya yang lain. Ya. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Coba perhatikan dalam hadis tersebut bagaimana Rasulullah mengingatkan kita semua untuk peduli, ya, untuk peduli. Bahkan di sini disebutkan tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Maka apakah pantas ya, jika kita menyebut diri kita sebagai orang yang beriman,
Akan tetapi kita tidak peduli dengan keadaan saudara kita. Terlebih lagi saat ini, ya, terlebih saat ini. Coba Anda lihat di parkiran motor saja. Ya, kita contohkan satu hal yang kecil, ya. Di parkiran motor ada helm yang terjatuh. Kita diam saja. Seakan-akan itu bukan urusan saya. Padahal ketika Anda melakukannya itu pun bernilai satu pahala di sisi Allah. Dan ini akan menjadi catatan kebaikan. Namun ya itu tadi, perasaan kurang peka karena merasa itu bukan helm saya, itu bukan milik saya. Lantas dia meremehkannya. Begitu pula ketika saat ini kita lihat kecelakaan di jalan raya. Apa yang pertama kali mereka lakukan? Ya, foto dulu, baru ditolong kemudian. Seakan-akan hilang adabnya. Namun tetap saja kita lihat ada sebagian orang yang sangat-sangat peduli dengan orang lain, keadaan orang lain. Ya. Maka coba ya perhatikan bagaimana keadaan kita terhadap saudara kita. Apakah kita mencintai mereka? Apakah kita peduli dengan mereka sebagaimana kita cinta kepada diri kita dan peduli terhadap diri kita sendiri? Kemudian yang kedua, ya, adapun toleransi terhadap non-muslim mempunyai batasan tertentu selama tentunya mereka mau menghargai kita, tidak mengusir kita dari kampung halaman kita, dan mereka pun harus kita hargai karena pada dasarnya sama sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersikap tasamuh bukan berarti kita toleran terhadap sesuatu secara membabi buta, ya. Membabi buta tanpa memiliki pendirian. Anda memiliki pendirian, apa itu? Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah. Dan kita harus membarenginya, ya, dengan suatu prinsip yang adil dan membela kebenaran dan tidak menyimpang dari akidah kita. Ya. Ini penting sekali. Makanya jangan campur adukkan antara satu ibadah dengan peribadatan agama yang lain. Bentuk toleransi tasamuh ini sangat ditekankan. Kita hargai mereka, ya. Kita hargai mereka. Dan umat Islam di Indonesia, masya Allah, ya, toleransinya luar biasa. Dan semoga kita termasuk yang menjaga, ya, toleransi itu, ya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit tentang tasamuh yang saya harap kita mampu mengambil pembelajaran dari itu. Kemudian bahasan yang kedua ini tentang ta'awun, ya, ta'awun. Ta'awun dalam Islam secara bahasa memiliki arti saling tolong menolong. Mengandung pengertian bahwa manusia saling tolong menolong dalam apa? Dalam kebaikan, dan dilarang tolong menolong dalam keburukan, ya. Ta'awun menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa apa? Tanpa bantuan orang lain. Apakah Anda bisa? Tentu tidak bisa, ya. Dan tolong menolong ini merupakan ciri, ya. Dan kita sebagai umat muslim, ya, tentunya memegang hal ini. Sikap peduli, empati, dan tolong menolong, ya, menjadi ciri khas, ya. Menjadi ciri khas. Maka kita lihat, ya, buah dari perbuatan yang baik adalah tentunya penghargaan, ya, penghargaan. Dan mereka orang-orang yang senantiasa beramal saleh, berbuat baik, tentunya mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saling tolong menolong adalah salah satu ciri dari seorang mukmin. Kemudian ta'awun, ya. Ta'awun dalam Islam, ya, sudah semestinya, ya. Ini sudah semestinya konsep tolong menolong ini dikemas sesuai dengan syariat Islam. Dalam artian tolong menolong yang kita bahas di sini adalah tolong menolong, ya, dalam hal kebaikan, ya, bukan dalam hal keburukan, ya.
Maka ta'awun, saling tolong menolong itu dalam kebaikan. Sekali lagi bukan dalam keburukan. Nah, misal nih ya, Anda disuruh mengerjakan satu tugas ya, dari salah satu dosen Anda. Satu kelas. Wah, yo sudah, biar saya saja yang kerjakan. Nanti kita praktekkan ta'awun, saling tolong menolong. Dengan apa? Nanti sudah saya kerjakan, silahkan contek semuanya. Apakah ini tolong menolong? Ya. Bahkan ada satu pekerjaan, satu tugas mahasiswa yang sampai lupa untuk menghapus nama orang yang dicontek. Coba. Ini hati-hati dengan hal seperti ini. Bukan kebaikan, percayalah. Bukan kebaikan yang kita dapati, namun keburukan. Maka perhatikan ya. Dan tolong menolong ini harus dikemas sesuai dengan syariat Islam. Bukan serampangan. Ya. Dalam artian tolong menolong hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Jika itu adalah kebaikan, maka tolonglah, lakukanlah. Ya, tunaikanlah. Namun jika itu bukan satu kebaikan, maka tinggalkanlah. Karena ketika Anda ikut dalam berpartisipasi dalam hal itu, maka ingat ya, semuanya akan berakibat. Dan tentunya akibat dari satu perbuatan buruk adalah keburukan pula. Kemudian ada dalilnya ya di dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksanya. Coba perhatikan teman-teman ya. Dalam ayat tersebut terdapat kata al-birru dan at-taqwa yang memiliki hubungan yang sangat erat, karena masing-masing menjadi bagian dari yang lainnya. Secara sederhananya, makna dari kata al-birru adalah kebaikan. Maksud dari kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya. Maka perhatikan ya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mendefinisikan bahwa al-birru adalah satu kata bagi seluruh jenis kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut dari seorang hamba. Lawan katanya adalah al-itsm, ya, al-itsmu, yakni dosa, yang mempunyai makna satu ungkapan yang mencakup segala bentuk kejelekan dan aib yang menjadi sebab seorang hamba sangat dicela apabila melakukannya. Maka teman-teman semuanya, ya, teman-teman mahasiswa, mahasiswi, ya, hakul muslim ala muslimin sittun, ya. Hak muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Ya. Beliau SAW bersabda, yang pertama adalah idza lakitahu fasallim alaihi, yaitu apabila engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. Salam, assalamualaikum, dan lain sebagainya. Ya, ucapkan salam. Dan sekarang ini, apalagi ketika kita memakai masker ya saat ini, tidak kelihatan wajahnya. Kalau tidak saling menyapa, ya ini, atau mungkin ketika ketemu dengan dosennya, ya, kalau sampai dosen lebih awal memanggil kamu padahal berhadapan-hadapan, ya ini kita maaf ya. Masih kurang adab kita. Dahului salamnya. Ya, ini salah satu adab yang perlu kita munculkan terhadap orang tua. Ya, ucapkan salam terhadap anak kecil. Ya, ucapkan salam karena ini salah satu apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan ini adalah hak muslim dengan muslim yang lainnya. Kemudian yang kedua, apabila engkau diundang maka penuhilah undangannya. Ya, undangan yang dimaksud di sini adalah undangan kebaikan, bukan undangan untuk sesuatu yang bermaksiat. Yo nobar yo, apa film XXX, wal iyadzubillah. Ya, nah, ini perhatikan ya, jangan
jangan sampai ya, kita terjerumus kepada sesuatu yang buruk ya. Kepada sesuatu yang buruk. Apabila engkau diundang, penuhi undangannya. Kemudian yang ketiga, apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Jika ada temanmu yang meminta solusi atas masalahnya, maka berikan nasihat. Ingat, memberi nasihat ini juga ada adab-adabnya ya. Jika memang kita tidak tahu tentang apa persoalan itu, lebih baik kita diam dan menyarankan dia untuk mencari orang yang lebih tahu. Ingat, jangan sampai kita memiliki sifat sok tahu hingga akhirnya menjerumuskan, apalagi urusan agama ya. Apalagi urusan agama. Jangan berbicara tentang Allah jika kita tidak tahu ilmu tentang hal itu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat, apabila ia bersin lalu dia memuji Allah, mengucap alhamdulillah, doakanlah dia dengan apa? Yarhamukallah ya. Mendoakan dia yarhamukallah ya. Kemudian yang kelima, apabila dia sakit jenguklah dia ya. Jenguklah dia. Dan yang keenam adalah apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman ya. Ini lihat ya, semua yang disebutkan di sini ya, ini adalah konsep-konsep ta'awun dalam Islam. Yang ketika Anda menegakkannya, maka semakin erat hubungan Anda dengan orang lain. Dan akan menunjukkan betapa bermutunya akhlak Anda. Betapa bermutunya diri Anda. Karena Anda sudah memberikan hak sesama muslim, hak orang lain. Dengan apa? Ya tadi ya, dengan mengucap salam ya, menghadiri jika diundang, memenuhi undangannya ya, memberi nasihat ya, kemudian bersin didoakan, sakit dijenguk, dan mengiringi jika dia meninggal dunia ya. Jika kita lakukan ini ya, dalam keseharian kita, peduli terhadap sekitar kita, tolong menolong ya, Masya Allah, akan terjadi satu peningkatan pada diri kita, peningkatan kebaikan tentunya. Dalam Islam konsep ta'awun ada dalam pembahasan yang sangat luas dan dalam. Sebab tolong menolong bisa berwujud tindakan apa saja yang membuat orang lain merasa diringankan bebannya ya. Pernah kita lihat orang lain, mungkin keluarga kita ya, lagi repot ke sana, nyapu ke sana, cuci piring ke sana. Anaknya hanya duduk di kursi, main HP. Dan tentu ini menunjukkan betapa kita jauh dari sikap ta'awun ini. Ya. Kita bantu orang tua kita. Bahkan ketika ya, orang tua menyapu di hadapan kita, sedangkan kita duduk di situ, maka ini sudah merupakan satu adab yang tidak baik. Kurang adabnya seorang anak kepada orang tuanya. Maka berhati-hati ya, berhati-hati. Kemudian ya, teman-teman yang dirahmati Allah, dalam konsep kemasyarakatan kita mengenal gotong royong, membantu orang lain secara bersama-sama untuk mewujudkan satu tujuan ya. Ta'awun memberikan pahala bagi pelakunya bila dilakukan dengan ikhlas, tanpa pamrih dan hanya mengharap pahala dan kebaikan. Maka sangat penting jika kita menerapkan sifat ta'awun dalam dimensi kehidupan kita sehari-hari. Karena seperti realitanya sedikit sekali ya, orang yang enggan menerapkan sikap ta'awun dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang rasanya seperti kita hidup sendiri-sendiri ya. Sudah mulai luntur. Maka mari kembalikan ya. Mari kita kuatkan ya sifat ta'awun ini dalam diri kita. Kita praktekkan dalam keluarga kita. Sehingga terus terjaga akhlak yang mulia, terus berempati, terus saling tolong-menolong, yang ujung-ujungnya adalah pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai umat yang beragama Islam, seyogianya yang kita menerapkan sifat ta'awun ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Berikut kami contohkan ya. Contohnya ada 2 contohnya di sini kami tuliskan. Yang pertama, mengajak dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'awun, tolong menolong yang dianjurkan adalah ta'awun, tolong menolong dalam mengajak saudara sesama muslim untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
mengajak bersama-sama menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kamu punya enggak teman yang setiap hari mengingatkan tentang urusan ibadahmu? Teman yang selalu mengingatkanmu tentang urusan sholatmu. Jika kau punya, pegang. Ya, pegang erat dia dan jangan sampai lari. Karena dia adalah teman yang akan bermanfaat untukmu. Ya, karena dia berusaha menolong kita dengan cara mengingatkan kita. Jadi jika ada peringatan-peringatan seperti itu, jangan marah. Justru berterima kasihlah, alhamdulillah. Terima kasih perhatiannya, terima kasih pengingatnya dan lain sebagainya. Kemudian, ya, yang kedua adalah loyal terhadap sesama kaum muslimin. Loyalitas dalam pemikiran berarti selalu berhusnudzon atau berprasangka baik kepada sesama muslim. Tidak berprasangka buruk, menuduh yang seperti ini dengan prasangka buruk ini dan itu. Ya. Loyal terhadap perkataan memiliki arti saling menasihati dalam kebaikan. Hal ini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 71. Dan orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ya. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Masya Allah. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Ya. Diberikan rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi teman-teman, coba ya, Anda lebih mempraktekkan, lebih berusaha untuk mempraktekkan tentang apa? Ta'awun ya, dan tasamuh. Kita praktekkan dalam keseharian kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan sampai saat ini adalah satu kesia-siaan dan jauh daripada perintah Allah dan Rasulnya. Dan silakan jika memang ada sesuatu yang perlu dibahas, silakan ditanyakan. Kami buka pertanyaan di Google Classroom, silakan, di WhatsApp silakan, atau japri ke kami. 24 jam akan kami terima. Ya, asalkan ada sesuatu yang bermanfaat untuk kita ambil bersama. Terima kasih perhatiannya. Tetap semangat, belajar terus, dan semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.